Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, apa kabar? Bapak harap adik-adik kelas 6 sehat selalu sehingga adik-adik tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Tidak bosan, Bapak ingatkan, selama pandemi ini kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 4 tentang globalisasi, subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Pada pembelajaran pertama, pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran Bapak harap adik-adik yang pertama dapat menulis informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk kalimat efektif. Yang kedua, dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ilmu teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan prinsip kerja sel surya. Adik-adik, tahukah apa itu globalisasi? Ya, betul. Globalisasi adalah di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Dengan adanya globalisasi ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi, dan dampak negatifnya mengikiskan bahkan menghilangkan suatu budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nah, di buku terdapat bacaan teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ayo adik-adik sekarang membaca teks eksplanasi tersebut. Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Your Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi sosial. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari lagi.
Adik-adik, setelah membaca teks eksplanasi, tentunya adik-adik masih ingat dengan struktur teks eksplanasi. Ya, betul. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, topik atau pernyataan umum yang akan dijelaskan pada proses. Yang kedua, deretan penjelas, yaitu penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena tersebut. Dan yang terakhir, simpulan, yaitu menyimpulkan yang berupa pendapat penulis. Nah, sekarang tugas adik-adik dapat menyebutkan topik masalah, deretan penjelas, dan simpulan di buku tugas ya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Bapak akan memberikan contoh kerjasama Indonesia dan peran Indonesia dalam hubungan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, bentuk kerjasamanya, membentuk ASEAN COS. Nah, Indonesia ini berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Adik-adik, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang dibuat. Hampir seluruh penemuan menggunakan listrik. Nah, salah satu teknologi canggih sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan listrik adalah teknologi panel surya atau sel surya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan cara kerja panel surya. Simak baik-baik ya. Bapak akan menjelaskan cara kerja panel surya. Ini contoh penggunaan di panel surya di sebuah rumah. Ketika panel surya terkena matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon akan bertemu. Hal ini akan menyebabkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Nah, di dalam electric control system tersebut terdapat 3 komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller yang berfungsi untuk mengatur tegangnya serta memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah disimpan pada baterai, ketika ingin digunakan, listrik pada baterai akan mengalir ke inverter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Panel surya ini membutuhkan biaya yang mahal sehingga jarang yang menggunakannya. Nah, demikian video pembelajaran Bapak hari ini. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.